Sejarah hidup Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama Wali Songo, majelis pendakwah agama Islam dalam sejarah Indonesia pada abad ke-14 Masehi. Ulama ini juga merupakan Sultan Cirebon pada tahun 1479 sampai 1568 dengan gelar Susuhunan Jati. Dikutip dari Sunan Gunung Jati, sang penata agama di tanah Sunda tahun 2020 yang ditulis oleh Wawan Hermawan dan Ading Kusdiana. Sunan Gunung Jati lahir adalah putra Sultan Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, Pangeran Mesir yang menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu. Karena kesungguhannya menekuni ilmu agama, atas izin sang ibunda, Syarif Hidayatullah berangkat ke Mekah. Di tanah suci, Syarif Hidayatullah berguru dengan Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Beberapa waktu kemudian, ia ke Mesir untuk belajar kepada Syekh Muhammad Athaillah Al-Sajili, seorang ulama bermadhab Syafi'i sekaligus mempelajari tasawuf tarekat Sajiliyah. Atas arahan dari Syekh Athaillah, Syarif Hidayatullah kemudian pulang ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Selanjutnya, ia mengembara ke Karawang, Kudus, hingga di Pesantren Ampel Denta, Surabaya untuk belajar kepada Sunan Ampel. Oleh Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah diminta untuk berdakwah dan menyebarkan Islam di daerah Cirebon. Di sana, ia menjadi guru agama menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Setelah banyak masyarakat Cirebon masuk Islam, Syarif Hidayatullah melanjutkan berdakwah ke daerah Banten. Semasa berdakwah di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman, penguasa Cirebon kala itu. Dalam buku Atlas Wali Songo tahun 2016 yang ditulis Agus Sunyoto diungkapkan, atas bantuan mertuanya, Syarif Hidayatullah mendirikan sebuah pondok pesantren dan mengajarkan Islam kepada penduduk sekitar. Oleh para santrinya, Syarif Hidayatullah dipanggil dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, karena ia berdakwah di daerah pegunungan, ia digelari sebagai Sunan Gunung Jati. Setelah Pangeran Cakrabuana meninggal dunia, tampuk kerajaan Cirebon dilanjutkan oleh menantunya yakni Sunan Gunung Jati. Duduk di kekuasaan, dakwah Sunan Gunung Jati beriringan di jalur politik. Ajaran Islam berkembang pesat di Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan banyak daerah di Jawa Barat lainnya. Untuk memperluas syiar Islam, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Ratu Kawunganten, putri Bupati Kawunganten, Banten. Salah seorang anaknya, Maulana Hasanuddin, kelak meneruskan dakwah ayahnya sekaligus menjadi Sultan Banten. Cirebon juga menjalin hubungan dengan Tiongkok. Diceritakan, Sunan Gunung Jati juga menikahi putri Kaisar Cina Hongji dari dinasti Ming yang bernama Ong Tien. Usai menikahi dengan Syarif Hidayatullah, ia berganti nama menjadi Nyimas Rarasamanding. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Gunung Jati kian kokoh berkat kerjasama dengan banyak kerajaan tersebut. Sunan Gunung Jati meninggal di usia yang diperkirakan mencapai 118 tahun pada tahun 1568 Masehi. Makamnya yang terletak di Gunung Sembung, Desa Astana, Cirebon Utara. Wallahu a'lam.